Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di tengah Masjid Nabawi Rasulullah duduk bersama para sahabatnya. Bukan dengan para bangsawan Quraisy, bukan dengan orang-orang berharta, tapi dengan sahabat-sahabat yang bajunya robek, kulitnya menghitam karena kerja keras, dan tubuhnya lelah oleh ujian dunia. Bilal, Salman Al-Farisi, Suhaib Ar-Rumi, dan banyak lagi duduk mengelilingi Nabi dengan hati yang penuh cinta dan mata yang mengharapkan wahyu. Namun tiba-tiba, datanglah para pemuka Quraisy. Dengan jubah megah dan hidung yang meninggi, mereka berkata, "Wahai Muhammad, kami bersedia mendengarkan ajaranmu, asalkan kau jauhkan mereka ini dari sisimu." Itu bukan permintaan biasa, itu penghinaan. Bukan hanya kepada sahabat-sahabat Nabi, tapi kepada keadilan yang di bawah langit. Dan yang paling menggetarkan, Rasulullah hampir saja mengiyakan karena harapan beliau agar para pembesar itu masuk Islam. Namun sebelum beliau memilih, turunlah ayat dari langit. Teguran dari Allah, bukan hanya sebagai pelindung bagi orang-orang miskin, tetapi juga sebagai peringatan abadi bagi setiap kita. Jangan pernah menilai manusia dari harta dan kehormatannya di dunia. Kisah ini disebutkan oleh para ulama besar seperti Ibnu Katsir, ditulis dalam Asbabun Nuzul karya Imam As-Suyuti, dan didukung riwayat dari Ahmad dan Tirmizi. Ini bukan sekadar kisah sejarah, ini adalah cermin untuk zaman kita. Saat banyak orang lebih mendengarkan yang kaya dan meremehkan suara yang datang dari baju lusuh dan kaki tanpa alas. Jika kamu ingin terus mengikuti kisah-kisah seperti ini, yang menyingkap teguran langit dan membela jiwa-jiwa yang tulus di bawah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Langit Madinah sedang teduh siang itu. Angin gurun mengalir pelan melewati celah-celah dinding Masjid Nabawi yang sederhana. Di sana, Rasulullah duduk bersandar dengan wajah teduh dan mata yang memancarkan kasih. Di hadapannya berderet wajah-wajah yang tak asing. Mereka bukan bangsawan, bukan pemilik emas dan unta. Namun mereka datang membawa hati yang dipenuhi iman. Ada Bilal bin Rabah yang kulitnya legam terbakar matahari, tapi suaranya membuat langit bergetar ketika mengumandangkan azan. Di sampingnya Suhaib Ar-Rumi, seorang asing yang rela meninggalkan seluruh hartanya demi menyusul Nabi ke Madinah. Lalu ada Salman Al-Farisi, pencari kebenaran dari negeri Persia yang bertahun-tahun menjadi budak hingga akhirnya menemukan Rasul terakhir. Ada pula Ammar bin Yasir yang menyimpan luka di tubuh dan hati akibat siksaan kaum Quraisy. Wajah mereka sederhana, baju mereka lusuh, tangan mereka kasar, tapi hati mereka adalah hati yang telah Allah pilih. Mereka duduk begitu dekat dengan Nabi. Ada yang menyandarkan tubuh di pilar, ada yang menunduk khusyuk, dan ada pula yang memejamkan mata sambil mendengarkan sabda Nabi, seolah setiap kalimat itu adalah tetesan embun yang memadamkan luka jiwa mereka. Rasulullah memuliakan mereka. Beliau tak pernah melihat derajat dari warna kulit, asal, atau harta. Yang beliau lihat adalah kemurnian niat dan kesungguhan hati yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Saat itulah masuklah beberapa orang Quraisy ke pinggiran masjid. Wajah-wajah mereka dikenal. Al-Walid bin Al-Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, dan tokoh-tokoh Mekah lainnya. Jubah mereka panjang dan mahal, wajah mereka bersih, penampilan mereka rapi, gaya bicara mereka tinggi, penuh rasa bangga sebagai elit Quraisy. Salah satu dari mereka menatap para sahabat miskin itu dengan tatapan jijik. Ia menutup hidung seolah sedang mencium sesuatu yang busuk. Yang lain tertawa pelan dan saling berbisik. Lalu salah seorang dari mereka berbicara, "Wahai Muhammad, kami ingin mendengarkan apa yang kau ajarkan, tapi kami tidak bisa duduk bersama orang-orang seperti ini. Lihat pakaian mereka, lihat bau tubuh mereka. Ini bukan tempat kami." Yang lain menambahkan, "Kami tidak nyaman duduk bersama budak-budak dan kaum lemah ini. Jika kau ingin berdakwah pada kami, asingkan mereka dari majelismu. Buatlah waktu khusus hanya untuk kami, kaum terhormat." Masjid menjadi hening. Suara itu mungkin pelan, tapi menusuk ke dalam dada para sahabat miskin yang duduk di depan Rasul. Suhaib menundukkan wajahnya. Bilal menggenggam erat jari-jarinya.
Salman menatap lantai tanah liat di bawah kakinya. Mereka tak berkata apapun, tapi mata mereka mengandung luka yang dalam. Rasulullah terdiam, bukan karena setuju, tetapi karena hatinya sedang diuji. Beliau tahu, jika para pembesar Quraisy ini masuk Islam, bisa jadi banyak dari rakyat mereka akan mengikut. Itu bisa mempercepat kekuatan Islam menyebar. Namun beliau juga tahu, jika beliau mengusir para sahabat miskin, maka itu bukan hanya menyakiti mereka, itu akan menyakiti langit. Saat itulah, dada Rasulullah dipenuhi gejolak. Beliau menunduk, beliau hampir saja mempertimbangkan permintaan mereka. Bukan karena rendahnya nilai para sahabat, tetapi karena cinta beliau kepada dakwah ini dan harapan beliau agar Islam bisa menjangkau semua kalangan. Hening. Masjid Nabawi membeku dalam keheningan yang menggantung di antara dua dunia. Dunia para pembesar yang penuh syarat dan kepentingan, dan dunia orang-orang miskin yang hanya punya cinta dan keikhlasan. Nabi masih menunduk, bibirnya belum bergerak, tapi hatinya dipenuhi dilema. Haruskah beliau menjauhkan para sahabat miskin ini, walau hanya sebentar, demi membuka jalan hidayah untuk yang lain? Beliau tidak ingin menyakiti siapapun, tapi beliau juga tahu dakwah ini butuh strategi. Namun sebelum beliau menentukan sikap, turunlah ayat dari Allah, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad, bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka pada pagi dan petang hari dengan mengharap wajahnya. Dan janganlah engkau palingkan pandanganmu dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia. Dan janganlah engkau menaati orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, yang mengikuti hawa nafsunya, dan keadaannya telah melampaui batas. Surah Al-Kahfi ayat 28. Seakan-akan Allah sedang berkata, "Wahai Rasulku, jangan kau tinggalkan mereka yang mencintaiku." Ayat itu tidak hanya datang sebagai teguran lembut, tapi juga sebagai peneguhan kehormatan bagi para sahabat miskin. Ayat itu menetapkan satu standar yang akan berlaku untuk selama-lamanya, bahwa kemuliaan di sisi Allah bukan terletak pada emas yang disimpan atau pakaian yang dipakai, tetapi pada sejauh mana hati itu berharap kepadanya, baik pagi maupun petang, dalam kelaparan atau kenyang, dalam gelap atau terang. Ketika ayat itu turun, Nabi mengangkat wajahnya, matanya berair. Beliau menatap satu persatu wajah sahabat-sahabatnya yang sederhana. Beliau melihat cahaya keimanan di mata Bilal, keteguhan dalam tatapan Salman, dan cinta yang tulus dalam senyum Suhaib. Maka Rasul segera berpaling dari para pembesar Quraisy yang masih berdiri. Beliau bangkit, menghampiri para sahabat miskin itu, dan mengukuhkan tempat mereka di sisi beliau. "Kalian," sabda Rasulullah, "adalah orang-orang yang diperintahkan Allah agar aku tetap bersama kalian. Aku tidak akan pernah mengusir kalian dari majelisku. Demi Allah, hidup bersama kalian lebih aku cintai daripada seluruh kekayaan yang mereka tawarkan." Mendengar itu Suhaib menangis, Salman menunduk, Bilal menahan air mata yang jatuh di tanah masjid. Mereka tidak hanya merasa diterima, mereka merasa dipeluk oleh langit. Sementara para pembesar Quraisy yang mengira mereka bisa membeli kedudukan dengan status dan kemewahan, justru pulang dengan tangan kosong. Dan sejak hari itu, Islam menetapkan garis tegas. Tidak ada lagi ruang bagi kesombongan dalam majelis ilmu. Tidak ada kasta dalam lingkaran iman. Yang duduk paling dekat dengan Nabi bukan yang paling kaya, tetapi yang paling dekat hatinya dengan Allah. Hari itu, Madinah menjadi saksi atas satu babak baru dalam sejarah. Karena setelah turunnya ayat dari langit yang melarang Rasul memalingkan wajah dari orang-orang beriman yang miskin, dunia pun harus mengubah cara pandangnya. Majelis Nabi tidak pernah sama lagi. Kini, dalam barisan terdepan majelis, engkau akan melihat wajah yang dulu dianggap hina. Kulit mereka hitam, pakaian mereka lusuh, dada mereka mungkin kosong dari harta, tapi hati mereka penuh cahaya yang tak bisa dibeli oleh dunia. Bilal duduk dengan tenang, di sisi kanannya Salman Al-Farisi, di sisi kirinya Ammar bin Yasir. Tiga lelaki yang dulu tak pernah diperhitungkan di pasar-pasar Quraisy, sekarang menjadi orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Sementara itu,
para bangsawan Quraisy yang dulu merasa berhak atas kehormatan, mulai merasa terusir oleh prinsip langit. Bagi mereka, ini seperti membalik dunia. Bagaimana bisa budak duduk sejajar dengan mereka? Bagaimana bisa majelis agama menyamakan orang kecil dengan orang besar? Tapi Rasul menegakkan sabdanya, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Majelis Nabi kini berubah menjadi sekolah jiwa. Tempat di mana semua yang hadir diuji bukan dengan kekayaan, tetapi dengan ketulusan. Tempat di mana baju kasar lebih dihargai daripada jubah kebesaran, jika ia dikenakan dengan iman. Di tengah majelis itu, Bilal suatu hari mengangkat tangannya dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku juga dicintai Allah seperti orang-orang yang lebih kaya dan berilmu dariku?" Rasulullah menatapnya dengan cinta yang tulus. Lalu beliau bersabda, "Wahai Bilal, aku telah mendengar suara langkahmu di surga. Langkahmu, wahai Bilal, telah lebih dahulu sampai di surga sebelum banyak orang yang merasa lebih terhormat darimu di dunia." Mata Bilal berkaca-kaca. Mata semua sahabat ikut berkaca-kaca. Karena hari itu, langit telah menyempurnakan keadilannya. Tidak hanya itu. Sejak peristiwa itu pula, Rasulullah mengangkat orang-orang seperti Ammar dan Salman untuk menjadi pemimpin pasukan, guru bagi kaum Muhajirin dan Ansyar, dan duta bagi negeri-negeri jauh. Mereka tak lagi hanya berdiri di belakang, tapi berdiri paling depan, membawa cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia. Dan semua itu berawal dari satu momen, ketika Allah menurunkan wahyunya untuk membela mereka yang tak pernah dibela oleh dunia. Sahabatku, inilah pelajaran besar yang tertanam dalam kisah turunnya surah Al-Kahfi, bahwa kemuliaan bukan milik para bangsawan, tetapi milik mereka yang memanggil Rabb-Nya dengan cinta setiap pagi dan petang. Kisah ini bukan hanya cerita masa lalu, ia adalah cermin untuk hati kita hari ini. Ketika Allah menurunkan surah Al-Kahfi ayat 28, itu adalah pesan dari langit, bahwa kemuliaan sejati tak terletak pada apa yang tampak di mata manusia, tetapi pada keteguhan hati dalam mengingat Allah, bahkan dalam keterbatasan dan kesunyian. Kita hidup di dunia yang masih terjebak pada ilusi, menghormati yang kaya, melupakan yang lemah. Namun kisah ini mengajarkan, Allah tidak menilai rupa dan harta, tapi hati dan amal. Bilal, Salman, Ammar, mereka adalah teladan, bahwa bahkan budak dan orang asing bisa menjadi mulia di sisi Allah, jika mereka istiqamah dalam cinta dan ibadahnya. Makanya, jika hari ini engkau merasa kecil, terlupakan, tertolak, jangan bersedih. Karena bisa jadi engkau justru besar di mata langit. Dan bisa jadi suaramu telah lebih dulu bergema di surga, walau di bumi tidak seorang pun mengenal namamu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar lebih banyak saudara kita mendapatkan cahaya kisah seperti ini. Sumber utama kisah ini diambil dari tafsir Ibnu Katsir, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, dan beberapa hadits syahih dari Bukhari dan Muslim. Jangan lupa aktifkan loncengnya, dan sampai jumpa di kisah penuh cahaya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.